warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik nggak? Tapi kalau ibu bilang apa kabarnya teman-teman semua? Teman-teman semua jangan jawab alhamdulillah baik ya, tapi hatiku, pikiranku, jiwaku, salah. Nah teman-teman, kalau ibu bilang apa kabar teman-teman, nanti teman-teman jawabnya gini ya. Hatiku, jiwaku, pikiranku is so nice, kayak gitu. Ngerti kan teman-teman? Jadi teman-teman apa kabarnya? Oke, udah bagus kan? Udah pada konsentrasi? Udah pada siap mengikuti layanan bimbingan konseling ini? Oke, sebelumnya sebelum ibu memulai layanan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Silahkan kepada KM-nya untuk dipersilahkan teman-temannya dipersilahkan untuk berdoa. Baik, sudah selesai berdoanya. Ada yang tahu gak? Ada yang baik, terima kasih kepada KM-nya yang telah memimpin doa. Sekarang ibu mau tanya, ada yang tahu nggak? Kita akan membagi materi apa? Jadi ibu akan memberikan pelayanan dengan judul apa? Yang tahu nggak? Padahal kemarin, di minggu kemarin ibu sudah spill apa yang akan kita bahas di minggu ini. Ada yang tahu? Ya, kita akan membahas mengenai kecerdasan emosi. Nah, tujuan ini tuh tujuannya ibu mengadakan materi ini agar teman-teman ini tahu kecerdasan emosi teman-teman itu seperti apa. Terus manfaat kecerdasan emosi itu seperti apa, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu seperti apa, kayak gitu. Nah, teman-teman, sebelumnya ada yang tahu nggak kira-kira kecerdasan emosi itu apa? Oke teman-teman, jadi kecerdasan emosi menurut ahli adalah itu tuh bisa didefinisikan sebagai kemampuan kita, individu atau seseorang, di mana si kemampuan itu tuh bisa mengolah emosi, mengatur suasana, dan juga menjaga keselarasan emosi yang kita punya serta orang lain punya, seperti itu. Nah teman-teman, menurut ahli juga, kalau misalkan kita udah tahu cara menangani emosi, kayak kita udah tahu nih di situasi tertentu kita itu nggak menyampaikan emosi di tempat itu langsung, berarti itu. Nah teman-teman, menurut ahli ini bernama Goleman itu menyebutkan bahwa apabila individu atau seorang itu dapat menyesuaikan kecerdasan emosional, maka kecerdasan emosinya itu baik. Sedangkan jika dia tidak bisa menyesuaikan lingkungan dengan emosi yang dia miliki, maka dia dikatakan kurang memiliki kecerdasan emosi. Kenapa kayak gitu? Ada yang tahu teman-teman? Benar banget yang dikatakan teman-teman adalah ya kita nggak bisa ngatur diri gitu ya, makanya disebutkan kita kurang memiliki kecerdasan emosi. Nah teman-teman, Goleman ini bilang juga kalau kecerdasan emosi itu sebenarnya adalah kemampuan yang kita miliki terkhusus manusia dalam memotivasi diri, dalam ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan mengatur kondisi jiwa. Contohnya kayak gini, teman-teman itu lagi emosi, namun teman-teman itu ada di lingkungan yang sedang baik-baik saja. Apakah teman-teman akan marah-marah di lingkungan yang baik-baik saja? Itu tentu tidak, karena jika teman-teman marah di lingkungan yang sedang baik-baik saja, sedang tertawa hahaha, itu teman-teman akan disangka, kamu kenapa aku marah-marah, ada yang membuat kamu emosi kah, apakah kita membuat emosi, seperti itu. Jadi teman-teman ketika marah-marah di dalam lingkungan itu, teman-teman biasanya disebut tidak bisa membaca suasana, seperti itu teman-teman. Lalu ada memotivasi diri di sini. Memotivasi diri itu maksudnya kayak apa? Jadi teman-teman itu misalnya sedang malas belajar, namun ada motivasi di dalam diri teman-teman untuk mau belajar. Kayak gini deh, ibu contohkan, ibu sedang malas belajar, tapi ibu berpikir lagi, ibu motivasi diri, ayo belajar biar nanti setelah belajar
ibu bisa nonton drakor, bisa main ponsel, bisa tidur, dan lain-lain. Itu adalah motivasi di dalam diri yang kita keluarkan. Nah, kayak gitu aja sudah disebut kecerdasan emosi. Berarti teman-teman semua jika merasakan hal itu, teman-teman itu bisa dikategorikan masuk ke dalam manusia yang memiliki kecerdasan emosi yang baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu kan tadi diri sendiri aja ya, teman-teman, kecerdasan emosi diri sendiri. Ada juga kecerdasan emosi dari jadi kecerdasan emosi itu nggak cuma ke diri sendiri aja, teman-teman, tapi ke orang lain juga. Contoh temannya ibu itu sedang sedih gitu. Apa yang dilakukan ibu sebagai orang yang berempati? Maka ibu akan mendengarkan cerita kesedihannya dan ibu akan menemani orang itu kan. Bukannya kita kita akan bertanya apa kabarnya, apa suasana hatinya, apakah kita perlu untuk nah, apakah kita akan memeluknya dan lain-lain. Kita nggak mungkin kan ngajak dia bercanda sementara dia itu masih sedih gitu. Ya sebenarnya itu tujuannya baik, tapi kalau orang lain itu atau teman ibunya itu ingin sedih, ingin menangis, apakah kita harus bercanda yang berlebihan? Jadi kita harus mengetahui situasi orang lain dan situasi diri kita sendiri. Itu yang dinamakan kecerdasan emosi. Nah, selain Goleman, ada juga ahli lain yang menyebutkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan, memahami secara efektif, lalu menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi. Jadi kita tuh harus merasakan, memahami energi orang, dan kita juga harus peka nih terhadap lingkungan. Itu tuh yang bisa dikatakan sebagai manusia dengan kecerdasan emosi yang baik. Nah, itu kan definisi-definisinya aja ya, teman-teman. Nah, kecerdasan emosi ini sebenarnya memiliki faktor, dan faktor itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal ini yang berasal dari dalam diri sendiri. Contohnya apa? Jasmani dan psikologis. Kayak gini, teman-teman. Kalau teman-teman ada di dalam satu ruangan untuk belajar nih kayak gini sekarang, teman-teman itu ngerasa capek nih, fisiknya, jasmaninya ngerasa capek. Apakah nih layanan yang ibu berikan akan masuk ke teman-teman? Tergantung kan ya. Nah, itu kenapa faktor jasmani yang sehat itu mendukung banget nih untuk meningkatkan kecerdasan emosi seperti itu. Lalu ada psikologis. Dicontohkan lagi ya, teman-teman. Dicontohkannya kayak gini. Teman-teman itu lagi dalam masa yang stres, tapi teman-teman itu tetap masuk nih ke sekolah, ke kelas. Ketika teman-teman lagi stres, lagi tidak bisa berpikir apapun, ibu masuk untuk menerangkan layanan kecerdasan emosi ini. Nah, apakah dalam kondisi teman-teman stres itu materi yang disampaikan oleh ibu akan sampai kepada teman-teman? Tentu tidak. Malah teman-teman akan berpikir yang lain, berpikir yang di luar kelas, seperti itu kan. Lalu ada yang kedua, yaitu faktor eksternal, di mana faktor ini tuh mencakup stimulus dan lingkungan. Contoh, lingkungan ini, kelas ini berisik, teman-teman gak bisa masuk tuh materinya. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, teman-teman ke-distract oleh suara-suara berisik di sekitar, yang mana nanti materinya itu tidak masuk kepada teman-teman dan teman-teman tidak memahaminya, kayak gitu. Nah, terus kalau ada banyak gangguan gitu, cara meningkatkan kecerdasan emosinya kayak gimana, Bu? Pasti ada pertanyaan itu, bukan? Nah, sebenarnya banyak cara-caranya, tapi ibu di sini bakal ngebacain 5 aja ya. Oke, teman-teman? Karena kalau disebutkan semua itu tidak cukup mungkin ya. Oke, yang pertama itu adalah cara membaca situasi, di mana kita itu harus bisa membaca situasi kita sendiri, situasi orang lain, situasi lingkungan. Seperti itu. Apa yang sudah dijelaskan oleh ibu tadi di awal itu tuh sebagai salah satu cara agar meningkatkan kecerdasan emosi, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Nah, teman-teman, kalau ada orang bicara itu tidak perlu dipotong terlebih dahulu, tapi dengarkan, resapi, pahami, seperti itu. Itu
adalah salah dua cara meningkatkan kecerdasan emosi. Jadi teman-teman, kalau ada orang-orang yang sedang berbicara, diharapkan mendengarkan, menyimak dan memahaminya dulu ya. Jadi jangan langsung dipotong gitu, karena selain menurunkan kecerdasan emosi gitu ya, kalau memotong pembicara itu kan termasuk tidak sopan ya gitu. Lalu yang ketiga adalah siap berkomunikasi. Siap berkomunikasi di sini adalah ketika kalian misalkan ada orang yang kurang suka gitu di kelas, tidak sukanya gara-gara ini. Nah, kalian itu harus siap berbicara pada orang itu, meskipun orang itu pun kayak enggak, aku nggak mau ngobrol sama kamu harus siap dengan penolakan itu. Kamu bisa mencobanya lagi dan lagi sampai orang tersebut siap berbicara dengan kamu. Seperti itu teman-teman. Lalu yang kelima itu adalah mencoba berempati. Seperti yang dijelaskan di awal, empati itu adalah hal yang cukup tinggi ya teman-teman, dan itu tuh kalau kamu bisa mencapai empati itu kamu akan dihargai banget loh teman-teman gitu. Kenapa mencoba berempati? Ya karena itu sendiri, kecerdasan emosi itu diliputi oleh empati, simpati dan empati dan simpati sama saja teman-teman. Kita itu harus tahu situasi, betul? Nah, karena kita tahu situasi, yang akan muncul di dalam diri kita itu adalah rasa simpati, empati, atau tidak ada empatinya. Namun, kalau teman-teman ingin meningkatkan kecerdasan emosi, maka teman-teman harus memiliki empati ini, seperti itu. Nah, udah teman-teman, udah dikasih cara tips gitu oleh ibu. Selanjutnya, kita akan masuk kepada dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi. Nah, teman-teman, ada cara-cara lain, ada tips trik jitu lain gitu. Dasar kenapa kalian harus memiliki kecerdasan emosi gitu. Dasar kemampuan kalau kalian mau untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama adalah kenali emosi diri sendiri. Mengenali emosi diri sendiri itu adalah suatu kemampuan yang cukup mahal, karena kadang kita nggak tahu ya emosi kita apa. Kita bisa aja sedih, tapi kita di luar ketawa-ketawa, senang-senang. Nah, itu kan kita tidak mengenali ya. Kita kayak mencoba menolak rasa sedih itu di hadapan teman-teman. Namun, jika teman-teman ingin meningkatkan kecerdasan emosi, maka teman-teman sekalian itu harus mengenali emosi diri sendiri. Ya sedih, seneng ya seneng gitu. Nah, kesadaran diri ini tuh ngebuat kita jadi waspada sama suasana hati orang lain, sama pikiran orang lain, kayak gitu teman-teman. Terus mengelola emosi seperti tadi. Kita tuh mengenali emosi sendiri dan mengelolanya. Mengelolanya itu bukan berarti kita menahannya, tapi kita akan mengeluarkan emosinya di tempat yang tepat, seperti itu. Nah, mengelola emosi ini tuh sebenarnya mencakup kemampuan gitu, kayak untuk menghibur diri, melepaskan kecemasan, kemurungan, dan ketersinggungan gitu. Kayak gimana ya? Kayak kita sedih, tapi kita bisa menghibur diri. Kayak gini contohnya, ibu sedang sedih karena ibu ulangannya jelek. Yang bisa ibu lakukan adalah menghibur diri ibu sendiri. Gimana cara menghiburnya? Ya ibu main game dulu sebentar mungkin, baru nanti lanjut belajar. Itu adalah mengelola emosi, seperti itu teman-teman. Lalu memotivasi diri apa yang disebutkan oleh ibu sebelumnya. Jadi teman-teman itu memiliki motivasi di dalam dirinya sendiri untuk kedepannya lebih baik dan bisa mengatur emosinya, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh harus punya antusias, terus punya gairah, terus optimis. Jadi teman-teman tuh yakin gitu. Kayak misal ada pemikiran kita yang bilang kayaknya nilaiku jelek deh karena aku nggak belajar. Nggak bisa. Teman-teman harus punya pemikiran bahwa enggak, nilaiku pasti bagus, atau ini aku sudah melakukan yang terbaik untuk nilai itu gitu. Berapapun nilaiku, berapapun hasil dari ulangan itu, aku sudah melakukan yang terbaik, seperti itu.
lalu mengenali emosi orang lain. Setelah kita mengenali emosi sendiri, itu tuh kita harus mengetahui dan mengenali emosi orang lain. Kita ada di kita kan bisa ya mengobservasi ya teman-teman, observasi teman-temannya sedang bad mood, kayak oh temen aku yang itu lagi bad mood, yang temen aku yang itu lagi happy. Nah itu tuh kita harus bisa, karena itu tuh adalah dasar kemampuan dimana kita itu meningkatkan kecerdasan emosi seperti itu. Lalu membina hubungan kemampuan dan membina hubungan yang baik. Nah teman-teman, kenapa kita harus membina hubungan yang baik? Karena itu tuh salah satu keterampilan untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Karena ini kecerdasan emosi itu kan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Makanya membina hubungan ini tuh sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Kayak gitu teman-teman. Terus Bu, ada nggak sih ciri-ciri kecerdasan emosi yang tinggi sama rendah itu? Nah, teman-teman, kecerdasan emosi yang tinggi itu di mana teman-teman bisa mengendalikan semua emosinya teman-teman. Teman-teman bisa mengendalikan rasa marahnya teman-teman. Teman-teman bisa mengendalikan kekecewaannya teman-teman. Teman-teman bisa sabar dalam menghadapi masalah gitu. Terus teman-teman bisa berpikir sebelum bertindak. Terus teman-teman juga bisa memotivasi diri, teman-teman bisa afirmasi diri sendiri, teman-teman bisa berpikir positif, teman-teman bisa berempati ke orang lain, dan teman-teman bisa mengendalikan mood teman-teman gitu. Itu terus teman-teman juga bisa berkomunikasi dengan baik gitu dengan teman-temannya. Itu adalah kecerdasan yang tinggi teman-teman. Sedangkan kalau kecerdasan yang cukup rendah itu adalah keterbalikan dari kecerdasan emosi yang tinggi tadi. Jadi kayak teman-teman gak tahu situasi, teman-teman tidak bisa berempati, teman-teman moodnya turun naik tapi tidak bisa dikontrol, terus mudah terpengaruh sama orang lain, teman-teman komunikasinya jelek dengan teman-teman lainnya, terus konsep dirinya negatif kayak aku kayak pesimis terus lain-lain. Itu pokoknya kebalikan dari kecerdasan emosi yang tinggi tadi. Nah teman-teman, ternyata ibu teh udah banyak banget yang ngobrol, udah ngoceh terus. Sekarang kita waktunya ice breaking. Teman-teman mau ice breaking kan? Itu udah pada ngantuk itu kelihatannya. Sekarang kita ice breaking aja. Oke, teman-teman, udah nih ice breakingnya. Udah kan, udah pada seger lagi tuh matanya. Sekarang ibu mau ngasih soal. Jadi ibu memiliki 7 soal, 7 LKS yang bakal teman-teman isi nantinya tentang kecerdasan emosi. Ini contohnya. Nanti setelah pelajaran ini akan ada pelajaran yang lain ya. Nanti dikumpulkan ke ibu ini setelah istirahat pertama jam 12 kan ya kalau nggak salah. Nanti tolong KM-nya ini ambil ini LKS ini ke ruangan ibu, nanti bagiin aja ke teman-temannya, terus dikumpulkan ke ibu kapan? Habis istirahat pertama, betul. Nah mungkin pelayanan yang ibu kasih itu cuma segitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum ibu menutup pelayanannya? Kalau nggak ada yang mau ke depan nggak buat menyimpulkan apa yang telah dipaparkan oleh ibu, yang diberi oleh ibu, atau kalian mau berpendapat sendiri mengenai kecerdasan emosi? Silahkan ke depan aja teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, kecerdasan emosi itu harus dimiliki oleh teman-teman sekalian ya. Itu kenapa? Ya itu penting. Jadi kita enak gitu. Kita enak, orang lain juga enak. Kayak gitu. Teman-teman, udah habis ternyata waktu kita untuk memberi layanan. Habis ternyata teman-teman. Nah, teman-teman,
karena minggu ini udah mengenai kecerdasan emosi, kayaknya minggu depan ibu bakal ngasih materi layanan tentang insecure deh. Siapa nih yang suka insecure? Tapi jangan dibahas hari ini, dibahasnya minggu depan aja karena layanannya minggu depan. Oke, kalau kayak gitu kita tutup layanan kali ini dengan bacaan doa. Silakan Kak Em pimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.